Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita tentu dalam acara dan kegiatan kesayangan kita ya, yaitu kegiatan atau acara kesayangan kita ini adalah Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu ya, yang terakhir kita bahas adalah kita masih berada di muqaddimah ya, muqaddimah daripada Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah hampir menyelesaikan muqaddimahnya, dan ini tinggal sedikit lagi insyaallah taala. Maka ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, dan alhamdulillah sudah kita terangkan ya muqaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sekarang kita ternyata ya alhamdulillah sudah masuk ya ke bagian inti daripada pembahasan kita, dan itu pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sedikit memang ya. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan amma ba'du, gitu kan, amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaati. Kan gitu ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Amma ba'du adapun setelahnya kan begitu. Ini adalah i'tiqadnya, keyakinannya al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat ya, al-mansurah yang dibantu, yang ditolong, liya qiyamis sa'ah sampai hari kiamat. Artinya siapa mereka itu? Al-firqah an-najiyah al-mansurah itu adalah ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah kelompoknya ya, rombongannya kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ini sudah kita sampaikan ya. Ini sudah kita mulai masuk kepada inti ya, setelah kita muqaddimahnya sudah kita selesaikan. Sekarang kita sudah mulai masuk inti, namun pada pertemuan yang lalu masih sedikit yang kita bahas. Kalau kita lihat i'tiqad ya, i'tiqad itu fahada i'tiqad itu kan hada itu isim isyarah. Hada itu isim isyarah, artinya kata benda yang menunjukkan, kata benda yang fungsinya untuk menunjuk sesuatu, kan begitu ya. I'tiqad artinya keyakinan. Ini adalah keyakinan. Biasanya kata para ulama kalau kita bilang ini kan menunjukkan ada sesuatu gitu kan. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan di awal-awal sudah menggunakan ini. Padahal kitabnya kan belum selesai waktu itu ditulis kan gitu. Padahal tapi sudah dikatakan ini gitu. Fahada, gitu kan. Jadi apa yang ditunjuk oleh hada ini? Hada ini kan kata benda yang menunjukkan sesuatu kan itu. Apa? Jadi kata Syekh Shalih Ibn Utsaimin, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dimasukkan oleh Syekhul Islam, hada artinya yang akan ditulis oleh beliau, yang ada di yang ada di kepala beliau, yang ada di pemikiran beliau, yang akan beliau tuangkan, yang akan beliau tuliskan dalam bentuk tulisan di kertas atau di buku. Gitu. Itu maksudnya hada ini. Jadi ini juga dibahas oleh Syekh ya Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena memang ini menurut beliau sangat penting ya. Baik. Kemudian kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kata i'tiqad itu sendiri ya, i'tiqad itu sendiri sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu sedikit, tapi ya adalah dari kata iftial. Dan ini akan kita lanjutkan dan akan kita jelaskan ya insyaallah taala. Jadi intinya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit ya, sudah mulai masuk kita ke intinya, yaitu amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Baik.
Kita akan lihat ya. I'tiqad, kata-kata i'tiqad, qala al-muallif rahimahullah, yang berkata muallif artinya yang pensyarah ini Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. I'tiqad ifti'alun min al-aqdi wa huwa ar-rabtu wa shaddu wa hadha min haitsu tasrifi al-lughawi amma fil istilahi indahum fa huwa hukmu dhihni al-jazimi yuqal i'taqadtu kadha yani jazamtu bihi fi qalbi fa huwa hukmu al-dhihni al-jazimi fa in tabaqa al-waqi'a fa sahihun wa in khalafa al-waqi'a fa fasidun. I'tiqadun itu wazannya, timbangannya gitu kan, adalah ifti'alun ya, minal aqdi wa huwa rabtu wa syaddu, yaitu apa? Ar-rabtu, yaitu mengikat, wa syaddu, dan menguatkan. Itu maksudnya secara hadza min haitsu tasrif lughawi, ini secara bahasa. Jadi secara etimologi, secara bahasa adalah i'tiqad artinya ar-rabtu wa syaddu, yaitu apa? Ikatan dan penguatan. Nah, itu dia secara bahasa. Amma fil istilah indahum, adapun istilah menurut mereka para ulama, ya tentu istilah di sini secara terminologi ya, secara terminologi. Kalau tadi eti, sekarang termi. Terminologinya adalah apa? Bahwa hukmu adzihni al-jazim. I'tiqad secara istilah adalah ketetapan ya, pikiran yang sangat kuat, atau zihin di sini artinya pikiran ya. Hukmu dhihni al-jazim itu sebuah sebuah ketetapan pikiran ya yang sudah sangat kuat gitu. Yuqal, dikatakan i'taqadtu kadza, aku meyakini seperti ini, yakni maksudnya jazamtu bihi fi qalbi, aku telah kuatkan dia di dalam hatiku. Ya, artinya tentu ilmu kan, dari ilmu ini kan akan mengalir yang namanya pada i'tiqad, keyakinan gitu. Jadi dipikirkan dulu hukmu dhihni al-jazim, yaitu ketetapan dhihin itu pikiran ya yang sangat kuat, yang maksudnya adalah akan mengalir dan akan teguh dia di dalam hati. Jadi jazamtu bihi fi qalbi, aku telah tetapkan dia, aku telah kuatkan dia di dalam hatiku. Bahwa hukmu dhihni al-jazim itu adalah sebuah ketetapan pikiran yang sangat kuat. Fa in tabaqa al-waqi'a, kalau seandainya dia berkesesuaian dengan yang realitas, artinya apa yang diyakininya itu sesuai dengan yang ada, yang kenyataannya begitu, fasahihun, maka itu adalah i'tiqad ataupun keyakinan yang benar. Wa in khalafa al-waqi'a, dan jika menyelisihi yang al-waqi' atau yang realitas, fafasidun, maka itu adalah i'tiqad yang rusak, i'tiqad yang salah. Kita ambil contoh. Fa'i'tiqaduna anna Allah ilahun wahidun sahihun. Keyakinan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah ilahun wahid, sesembahan yang Maha Esa, adalah benar. Gitu ya. Jadi i'tiqad kita, keyakinan kita yang kita bangun dalam hati kita, yang dari pikiran ya. Kan hati ini kan pelita hati itu adalah pelita ya, bagaikan pelita bagi kita, cahaya gitu kan. Jadi dia adalah pikiran ya yang ada di kita, yang akan timbul dari situ sebuah i'tiqad, keyakinan kan gitu ya. Jadi keyakinan kita bahwasanya Allah adalah ilahun wahid, adalah sesembahan yang Maha Esa, benar, dan realitasnya yang begitu. Gitu ya. Wa i'tiqadun nasara anna Allah thalithu thalathah batilun. Sementara i'tiqadnya orang-orang Nasara bahwasanya Allah adalah tiga dari yang tiga, yang kita sebut sering Trinitas, adalah batil, kebatilan. Gitu. Kenapa? Karena realitasnya tidak demikian. Li'annahu mukhalifun lil waqi'i, karena keyakinan itu menyelisihi yang sebenarnya atau realitasnya. Realitasnya kan Allah SWT bukan tiga dari yang tiga kan? Ya. Bukan. Allah SWT adalah Allahu Ahad ya. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu samad. Gitu ya. Wa wajhu irtibatih bil ma'na al-lughawi zahirun, dan ya hubungan ataupun keterikatan i'tiqad dengan makna lughawi ya, secara makna dengan makna lughawi itu sangat jelas ya. Artinya
antara makna lughawi dan istilah ini sangat jelas. Mengapa? Karena memang makna secara lughawi tadi kan artinya keyakinan, ikatan, penguatan gitu kan. Karena orang yang berkeyakinan itu secara bahasa yang disebut dengan ikatan, penguatan, pastilah terikat, pastilah dia itu dikuatkan di dalam hatinya kan. Jadi tidak ada bertentangan ya. Li'anna hadha alladhi hakama fi qalbihi ala syai'in ma ka'annahu aqadahu alaihi. Karena sesungguhnya yang ditetapkan di dalam hatinya terhadap sesuatu ya, seolah-olah dia menguatkannya, dan mengikatnya. Gitu kan. Jadi seolah-olah seseorang yang meyakini ya tentang sesuatu berarti kan seolah-olah dia apa itu? Mengikatnya di dalam hatinya ya, sehingga enggak lepas keyakinan itu. Ya bihaitsu la yaltafit bihaitsu la yatafallatu minhu. Ya. Maksudnya apa? Ikatan itu yang la yatafallat minhu. Yani la yatafallatu minhu maksudnya tidak akan lepas, tidak akan bergeser, tidak akan goyang darinya. Karena apa? Karena sudah diikat. Ya, ibaratkan kita punya sapu lidi, kalau kita sudah ikat dia, maka kan dia jadi kuat. Nah, kalau nggak diikat dia akan berserakan gitu kan. Kalau sudah diikat dia, maka dia akan jadi kokoh, maka dia akan jadi tetap. Begitu juga kira-kiranya begitulah kiranya juga keyakinan seorang itu yang sudah tertambat, yang sudah terikat, yang sudah terpatrai di dalam hati seseorang itu ya. Ini adalah i'tiqad ya secara etimologi dan secara terminologi. Sekarang kita lihat fahadha i'tiqadu al-firqah kan gitu. Jadi satu-satu nih Asy-Syaikh menjelaskannya. I'tiqad kita jelaskan sudah ya. Sekarang al-firqah. Al-firqah bi kasril fa. Al-firqah fi ya, firqah dengan baris fa-nya itu kasrah bawah, fi, firqah gitu kan. Bi mana al-taifah, maknanya adalah taifah kelompok. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifah." Maka ya mengapa tidak ada ya sekelompok dari setiap golongan di antara mereka ada sekelompok orang atau orang-orang yang akan pergi untuk menuntut ilmu. Ini potongan surah di dalam At-Taubah ayat 122. Jadi menjadi saksi bahasan kita adalah falaula nafara min kulli firqatin. Gitu kata-kata firqah itu tersebut di sini. Firqah artinya taifah, kelompok, ya, golongan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifah. Maka kalau mengapa tidak ada sekelompok ya, beberapa orang dari setiap kelompok di antara mereka ada golongan yang pergi untuk menuntut ilmu dan kembali nanti kepada kaumnya. Kan gitu di dalam surah At-Taubah ayat 122. Tentu yang menjadi saksi bahasan kita adalah kata-kata firqah, bahwa kata-kata firqah di sini maknanya adalah al-majmu'ah atau at-taifah, kelompok. Wa amal al-furqah bid-dhammah ya, bid-dhammi, adapun furqah dengan dhammah, fur itu tadi kan firqah. Ini furqah bid-dhammi fahiya ma'khudatun minal iftiraq. Maka itu diambil dari kata iftiraq. Iftiraq itu perpecahan. Jadi beda firqah dengan furqah gitu kan. Kalau firqah artinya majmu'ah, kelompok atau taifah. Sementara furqah artinya adalah ikhtilaf, iftiraq, yaitu perbedaan ataupun perpecahan, ya. Tentu bukan itu yang kita kehendaki di sini. Yang kita maksudkan adalah firqah dengan fa di bawah, baris kasrah, bukan furqah. Begitu ya. Baik. Kemudian disampaikan tadi, fahadha i'tiqad al-firqah an-najiyah. Apa maksud an-najiyah? An-najiyah ismu fa'ilin min najah. An-najiyati adalah isim fa'il dari kata-kata najah. Ya. Idza salima, yaitu apa? Apa maksud najah? Artinya najah adalah apabila dia selamat. Najiyatan fid dunya minal bid'ah, dia selamat, ya. Dia selamat di dunia dari perkara bid'ah, salimatan min, ya. Dia najiyatun fid dunya, dia selamat di dunia minal bid'ah, dari kebid'ahan. Salimatun minha, selamat darinya. Wa najiyatun fil akhirah minan nar, dan dia selamat di negeri akhirat dari panasnya api neraka. Baik ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita nanti lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi an-najiyati artinya isim fa'il dari kata-kata naja. Jadi kalau kita tafsirkan naja yanju ya najatan. Naja yanju najatan ya. Kemudian najin, najiani, najuna, najiyatun. Itu dia najiyatun. Jadi kata naja yanju najatan apa namanya ini naja yanju najwatan atau najatan, kemudian najiyatun, najin ya najiyatun. Itu isim fa'il ya dari kata naja yanju najatan, kemudian najiyatun ya. Idza salim artinya apabila selamat. Selamat maksudnya apa? Najiyatun fid dunya minal bidah. Dia selamat ya di dunia dari perkara bidah. Perkara-perkara bid'ah. Salimatun minha, dia selamat darinya. Wa najiyatun fil akhirati minan nar, dan dia pun selamat ya dari panasnya api neraka. Wa wajhu dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa sastaftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan. Dan ya apa namanya wajhu dzalika ya kita lihat ya wajhu dzalika arah hal demikian itu ya bisa kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, artinya bisa kita lihat terkait dengan an-najiyah tadi yang artinya yang selamat itu, kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan wasataftariqu hadhil ummah, akan pecahlah umat ini ala 73 firqatan, akan pecahlah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha fin nari illa wahidah, semuanya di dalam api neraka kecuali hanya satu kelompok. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Qal, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ada dia ya ala mithli ma ana alaihi. Siapa saja yang ada seperti aku di atasnya dan para sahabatku. Jadi menjadi saksi bahasannya di mana hadis ini? Hadis iftiraqil ummah ini. Yang menjadi saksi bahasannya adalah kata-kata wasataftariqul hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali wahidah. Berarti kan ada yang selamat. Ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ya, dikatakan qalu wa man hiya ya Rasul? Siapa dia? Qal man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ada di atas seperti aku yang ada di atasnya sekarang ini, siapa yang ada dia berada seperti aku di atasnya dan para sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai ya di dalam Syarh Sunnah, dan Imam Hakim dan Al-Ajurri ya di dalam kitab Asy-Syariahnya tentunya. Baik, ikhwati billah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa an-najiyah yang selamat ya, selamat dari perkara bidah ya, selamat daripada panasnya api neraka kelak di akhirat, itu adalah satu kelompok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadis iftiraqil ummah ini. Wasataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan. Akan pecah umat ini menjadi apa? 73 golongan. Ya, 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidatun. Semuanya dalam api neraka kecuali satu. Qalu man hiya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Qal man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang ada dia di atas seperti aku yang ada sekarang ini ya, man kana alaihi ya, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ada ya berada di atas yang aku sekarang ini berada dan juga para sahabat. Artinya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Hadal hadis yubayyinu lana makna najiyah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makna an-najiyah, yaitu selamat. Faman kana ala mithli ma alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Siapa yang selamat itu adalah yang selamat itu siapa saja yang ada ya ala mithli ma alaihi. Siapa saja yang ada seperti ya yang Rasulullah SAW di atasnya dan para sahabatnya. Bahwa najin minal bid'ah, maka dia akan selamat dari perkara bid'ah. Jadi siapa saja yang berada ya di atas satu perkara yang disitulah Rasulullah SAW berada dan para sahabatnya, maka dia adalah najin, selamat daripada perkara bid'ah.
Wa kulluha finnari ila wahidah. Semuanya yang 73 tadi di neraka kecuali hanya satu. Idzan hiya najiyatu minan nar. Dia adalah yang selamat dari api neraka. Pannajatu huna minal bid'ah fid dunya. Yang dimaksud selamat di sini adalah selamat dia daripada perkara-perkara bid'ah di dunia, wa minan nari fil akhirah, dan dia juga selamat dari panasnya api neraka di akhirat. Jadi di sini ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bahwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya di awal-awal kitabnya ini, fahada i'tiqad al-firqah an-najiyah, inilah keyakinan ya kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, Ahlussunnah wal Jamaah, adalah an-najiyah, maksudnya selamat dari para perkara bidah di dunia dan selamat dia dari panasnya api neraka di akhirat. Inilah dia kelompok yang selamat ya, satu kelompok daripada 73 ya. Islam kita tahu berpecah menjadi 73, Nasara sebelumnya 72, dan Yahudi menjadi 71 kelompok. Demikian ikhwati billah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya ini menegaskan bahwa memang banyak yang enggak selamat kecuali hanya satu. Ya berarti kan berapa yang enggak selamat? Yang terancam neraka itu 72. Ya, yang selamat itu hanya satu. Selamat dari para perkara bidah di dunia dan kelak dia selamat dari panasnya api neraka di akhirat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-mansurati ila qiyamis sa'ah, yang dibantu, yang ditolong sampai hari kiamat. Kan itu. Jadi satu Asy-Syaikh menjelaskannya. Abar al-muallifu bidzalika muwafiqatan lil hadis. Al-muallif, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengungkapkan hal itu karena bersesuaian dengan hadis. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengungkapkan al-mansurati ila qiyamis sa'ah ya. Ungkapan beliau ini senada atau sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada kelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Zahirin, yang mereka selalu terang-terangan ya, berada di atas kebenaran. Ini hadis diriwayatkan oleh sekelompok ya, sekelompok ulama hadis ya. Seperti umpamanya Syekh Albani juga mengutip hadis ini dalam kitabnya Sholatul Aidaini, Al-Kattani juga fi Nuzumil Al-Mutanathirah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' as-sirati al-mustaqim wa mukhalafati ashabil jahim, gitu ya. Dan juga di Az-Zubaydi di dalam Luqatil al-Lali'ai al-Mutanathirah ya, dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa hadis ini didatangkan sejumlah dari sahabat ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada kelompok dari umatku, alal haqqi, berada di atas kebenaran, zahirin, yang mereka ini nampak dan jelas berada di atas kebenaran ya. Wa dhuhuru al-intisar, yang dimaksud dengan zuhur ya, yang mereka selalu akan nampak, akan jelas, maksudnya apa? Al-intisar adalah sebuah kemenangan ya, sebuah kemenangan. Jadi ya, dikatakan tadi senantiasa akan ada kelompok dari umatku di atas kebenaran yang mereka ini selalu dibantu untuk nampak, untuk menjadi panutan dan ikutan bagi manusia yang lain ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ayyadana alladziina amanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka kami kuatkan orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka. Kami bantu mereka, orang-orang beriman, untuk mengalahkan musuh mereka. Fa asbahu dhahirin, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi nampak dan terlihat. Kalau kalah apa yang terjadi? Ya tertutupi, hancur dan sebagainya. Tapi kalau menang, zahirin, dia nampak, dia jelas, dia dibantu. Dia dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Walladzi yansuruha huwa Allah wa malaikatuhul mu'minun. Yang menolong mereka itu, orang-orang beriman itu siapa? Adalah Allah. Adalah para malaikatnya Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Fahiya mansuratun ila qiyamis sa'ah, maka dia akan selalu dibantu dan ditolong oleh Allah sampai tegaknya hari kiamat. Mansuratun minar Rabbi Azza wa Jalla, dia tertolong dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla.
Wa minal malaikati, dan ditolong dari para malaikatnya. Wa min ibadihi al-mu'minin, dan daripada hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Hatta qad yunsar al-insu minal jin, sehingga pun ditolonglah manusia itu dari jin. Yansuruhul jin, ditolong oleh jin. Wa yurhibuna aduwahu, dan mereka pun menakut-nakuti ataupun mengusir musuh-musuhnya. Jadi sampai jin pun bisa membantu manusia. Kan biasanya kan gimana? Biasanya kan jin ganggu manusia gitu kan. Usil ya, ganggu dia. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa saja, sehingga bangsa jin pun bisa membantu manusia dalam menegakkan kebenaran dan melawan musuh-musuh mereka. Jadi maksudnya di sini bahwa orang-orang yang dibantu oleh Allah, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, ya itu selalu dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, orang-orang beriman. Sampai jin pun bisa dibantu, ya, sampai jin pun bisa membantu manusia itu sendiri kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ila qiyamis saah, maksudnya apa? Ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Fahiya mansuratun ila qiyamis saah. Kelompok inilah kelompok yang dia berada seperti adanya di situ Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kelompok di mana mereka ini berada di atas sebuah kebenaran yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atas itu. Ya, mereka akan ditolong sampai tegak hari kiamat. Wahuna yaruddu iskal, wahwa anna Rasul alaihi salatu wassalam akhbara bi anna sa'ah taqumu ala syiraril khalqi wa annaha la taqumu hatta la yuqal Allah Allah. Fa kaifa najma'u baina hadza wa baina qawlihi ila qiyamis sa'ah. Wa huna, kata beliau, yaridu iskal. Kata beliau di sini ada bukan yaruddu ya, tapi yang benar adalah warada yaridu. Artinya datang. Di sini ada timbul iskal, ada timbul masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah anna Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengkhabarkan bi anna sa'ata la taqumu ala bi anna sa'ata taqumu ala syiraril khalqi. Bahwa hari kiamat itu akan tegak kepada manusia-manusia yang buruk. Ya, syirarul khalqi, manusia-manusia yang paling buruk. Wa annaha la taqumu hatta la yuqal Allah Allah. Dan hari kiamat pun enggak akan tegak kecuali tidak ada yang mengatakan Allah Allah di muka bumi ini. Fakaifa najma' baina hadza wa baina qawlihi ila qiyamis saah. Maka bagaimana kita mengkompromikan antara ini hadis yang mengatakan ila qiyamis saah, sampai tegak hari kiamat, dan di antara perkataan beliau ya ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi maksudnya begini, ada masalah yang timbul di sini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak akan tegak kepada kecuali hanya kepada bahwa hari kiamat itu akan tegak kepada manusia-manusia yang paling buruk. Satu, itu masalahnya. Yang kedua, dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa akan ada sekelompok dari umat beliau yang senantiasa berada atas kebenaran sampai tegaknya hari kiamat. Jadi seolah-olah mereka ini ikut ya dengan rombongan dengan rombongan makhluk-makhluk yang buruk tadi itu. Kan hari kiamat itu katanya akan tegak kepada mereka-mereka yang buruk. Ya. Sementara hadis yang kita bacakan tadi bahwa akan ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berada atas kebenaran sampai tegak hari kiamat. Jadi seolah-olah mereka nanti kena gitu kan. Kena dengan hari kiamat itu. Ya. Atau seolah-olah mereka ini termasuk daripada manusia-manusia yang buruk itu. Begitu kan. Bagaimana kita mengkompromikan masalah ini? Insyaallah ta'ala kita akan kompromikan. Ya, kita akan memberikan penjelasannya agar tidak terjadi kontradiksi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi bagaimana kita mengkompromikan satu sisi kata Rasulullah SAW kiamat itu akan tegak kepada makhluk-makhluk yang buruk. Satu.
Kata Nabi SAW akan ada sekelompok umat beliau yang akan tegak, yang akan berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Seolah-olah kelompok yang berada di atas kebenaran ini ikut akan merasakan nanti dahsyatnya hari kiamat, kan begitu. Ya, karena hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali kepada mereka-mereka yang buruk. Jadi sementara kata Nabi akan ada kelompok umat beliau sallallahu alaihi wasallam ya akan ada tegak mereka di atas kebenaran selalu sampai hari kiamat. Bagaimana menjamaknya? Bagaimana mengkompromikannya? Mengkompromikannya adalah jawabnya an yuqala, bahwa dikatakan innal murada ila qurbi yaumis saah ila qurbi qiyamis saah. Maksudnya sampai hari kiamat itu maksudnya sampai dekat hari kiamat, ya. Bukan sampai tegak dia, enggak, sampai dekat. Ila qurbi, bukan sampai tegaknya, enggak. Liqaulihi fil hadis, karena kata Nabi SAW dalam hadisnya hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah perintah Allah. Ai ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Sa'atihim wa huwa mautuhum, yaitu apa? Waktu mereka, maksudnya mautuhum, kematian mereka, ya. Li'anna man mata faqad qamat qiyamatuhu, karena sungguhnya orang yang sudah wafat itu maka sungguhnya sudah tegak hari kiamatnya. Lakinnal awal aqrab, bahwa yang pertama itu lebih dekat, ya. Fahuman suruna ila qurbi qiyamis saah, mereka akan dibantu dan ditolong oleh Allah sampai dekatnya hari kiamat. Wa inna malaja'na ila hadza ta'wili dalilin, ya, hanya saja kita mendatangi, ya, memberikan penjelasan terhadap ini, ila hadza ta'wil, terhadap penjelasan ini karena ada dalil, ya. Wa ta'wil bidalilin jaizun li'annal kulla min indillah, dan menakwil dengan dalil itu boleh karena semuanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tadi dikatakan bahwa akan ada kelompok dari umat Nabi SAW ya yang berada sallallahu alaihi wasallam yang akan berada di atas kebenaran sampai hari kiamat tiba. Sementara di dalam hadis lain dikatakan bahwa hari kiamat itu akan tegak kepada makhluk, kepada orang-orang yang buruk, gitu kan, manusia-manusia yang buruk. Jadi bagaimana nih mengkompromikannya? Jadi seolah-olah orang-orang yang berada di atas kebenaran itu nanti ikut sama mereka, gitu kan. Karena waktunya tadi kan sampai hari kiamat itu. Ternyata maksudnya sampai hari kiamat di sini maksudnya adalah ila qurbi, sampai dekatnya hari kiamat itu. Bukan sampai tegak. Nah, gitu ya. Nah, Asy-Syaikh mengatakan kita mentakwil di sini, artinya mentakwil artinya memalingkan maknanya karena ada dalilnya. Kenapa kita takwil ila qiyamis saah, kita takwil dengan ila qurbi, kepada dekat, gitu kan. Kenapa kita bisa menakwil di sini, ya? Karena memang ada dalilnya. Dalilnya ada. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa ya memang ada, ya, orang-orang yang akan ditegakkan kepada mereka hari kiamat itu kepada orang-orang buruk, kepada orang-orang buruk. Sementara orang-orang yang baik ini yang berada di atas kebenaran ini selalu nanti akan ada datang yang disebut dengan rih at-thayyib, ya, rih at-thayyib yaitu angin yang sangat indah, angin sepoi-sepoi yang sangat indah, ya, angin yang sangat indah yang angin yang sangat lembut sebelembut sutra, gitu kira-kira, menyentuh hati-hati orang-orang beriman yang memiliki iman dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah, biji gandum, itu akan wafat dengan tiupan angin ini. Nah, ketika itu dikatakan dalam hadis itu tidak akan ada lagi orang-orang yang menyebut Allah di muka bumi ini, artinya mereka enggak mengingat Allah Subhanahu lagi, maka kepada mereka lah ditegakkan hari kiamat yang kata Allah idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, kemudian idza samaun syaqqat, apabila langit terbelah, dan apabila laut dipanaskan, dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah akan tegak yang namanya hari kiamat kepada mereka makhluk-makhluk yang buruk ini. Adapun orang-orang beriman tadi itu sudah ditiupi, sudah meninggal duluan mereka karena sudah datang angin. Karena ini mau detik-detik mau hari kiamat. Sebelum tegak hari kiamat mereka sudah sudah meninggal duluan. Jadi bagaimana maksudnya sampai hari kiamat? Kiamat ini kan ada dua, gitu kan. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro kiamat sugro masing-masing kita akan menghadapi itu kan. Kubro itu artinya kematian kita. Sementara kiamat sugro, ya, sugro yang kecil maksudnya masing-masing kita akan mengalami itu kan. Kiamat sugro. Adapun kiamat kubro itu tentu akan dialami hanya dialami oleh makhluk-makhluk yang buruk yang ada di dunia ini, yang mereka tidak akan mengingat lagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi saya kira jelas ya bahwa maksud Nabi SAW sampai hari kiamat, maksudnya bukan sampai tegaknya hari kiamat itu, tapi dekat, ketika sudah mau dekat hari kiamat. Karena memang ada hadis lagi dikatakan bahwa akan ada angin ya yang akan bertiup, ya angin sepoi yang sangat indah, yang sangat sejuk ya, yang sangat luar biasa, yang akan meniup mereka-mereka yang beriman ini yang akan meninggal dan wafat ya sebelum benar-benar tegaknya hari kiamat itu. Dan hari kiamat itu tegak, hanya tegak kepada mereka-mereka yang buruk dari kalangan manusia yang mereka tidak lagi menyebut dan tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti kan ini ditakwil, dirubah gitu kan. Apa yang dirubah ditakwil? Ini tadi ila qiyamis sa'ah sampai ila qurbi sa'ah. Ila qurbi qiyamis sa'ah gitu, sampai dekatnya hari kiamat. Boleh menakwil di sini boleh. Kenapa? Karena ada dalil gitu. Kita berpalingnya ini atau kita merubahnya ini karena ada dalil yang mengatakan itu. Jadi bukan kita beristihad sendiri mengatakan ini takwil seperti perlakuan sebagian orang. Istawa maknanya istaula ditambah lamnya di situ kan. Itu nggak benar. Karena nggak ada dalil lain yang menjelaskannya. Adapun di sini tegas ya bahwa ternyata benar kiamat itu nggak akan tegak kepada mereka-mereka yang beriman. Pada mereka orang-orang soleh, hanya tegak kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan keburukan. Yang mereka nggak menyebut lagi nama Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Padahal bumi ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita baca tadi permulaan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahada i'tiqad al-firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamisah ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah. Adhafahum ila sunnah. Yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyandarkan mereka kepada sunnah. Kenapa? Li'annahum mutamassikuna biha. Karena mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wal jamaah, kenapa disebut jamaah? Li'annahum mustami'una 'alaiha. Karena mereka berkumpul di atas sunnah tersebut. Ya. Gitu. Kenapa disebut dia ahlus sunnah wal jamaah? Karena mereka memang apa? Karena mereka memang ahlu sunnah artinya ahli untuk sunnah. Artinya ahli sunnah apa? Ahli kunci gitu kan. Orang yang mahir tentang kunci. Ahli sunnah orang yang mengerti tentang sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wal jamaah maksudnya apa? Mereka lah orang-orang yang berkumpul di atas sunnah tersebut. Fa in qulta, jika seandainya engkau katakan kaifa yaqulu ahlu sunnah wal jamaah li'annahum jama'atun fa kaifa yudhafu syai' ila nafsihi. Ya. Maka jika engkau mengatakan ya, kaifa yaqul, bagaimana dikatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah li'annahum jama'atun, karena mereka adalah berjamaah. Fa kaifa yudhafu syai' ila nafsihi, maka bagaimana disandarkan sesuatu kepada dirinya? Ya, bagaimana disandarkan sesuatu kepada dirinya? Tadi kan disampaikan bahwa ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Al jamaah artinya orang-orang yang berkumpul di atas sunnah itu kan. Gitu. Jadi ada yang mengatakan, maka jika engkau mengatakan, bagaimana kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah li'annahum jamaah, karena mereka berkumpul di atas sunnah itu. Pakai yudhafu syai' ila nafsi, maka bagaimana disandarkan sesuatu kepada dirinya gitu. Tadi kita katakan mereka ahlus sunnah, orang yang mengenal sunnah, orang berpegang teguh sunnah. Al jamaah berkumpul di atas sunnah. Kenapa ini? Jadi seolah-olah maknanya apa ya? Diapakan sendiri, dikerdilkan atau dikunci sendiri gitu kan. Tadi katakan ahlus sunnah artinya orang-orang yang mengerti tentang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Al jamaah artinya orang-orang yang berkumpul di atas sunnah itu juga. Jadi bagaimana nih? Sepertinya ada sesuatu gitu kan. Yudhafu asy-syai' ila nafsihi. Ini disandarkan sesuatu kepada dirinya juga. Apa? Mereka berpegang di atas sunnah dan mereka berkumpul di atas sunnah. Gitu kan. Pal jawab, maka jawabnya apa? Annal asla anna kalimatal jamaah bima'na al-istima'. Pada asalnya bahwa kalimat jamaah, ya kata jamaah itu maknanya istima' berkumpul. Wahya ismu masdar, dia adalah bentuk masdar. Hada bil asal, ini adalah pada asalnya. Manuqilat min hadal asl ilal qaumul mustami'in. Kemudian dipindahkan dari asal ini kepada kaum yang berkumpul. Jadi jamaah ini pada asalnya kan maksudnya rapat, perkumpulan. Nah, ya ini asalnya. Kemudian dipindahkan dari asal ini kepada kaum yang berkumpul. Jadi bisa saja maknanya adalah jamaah itu artinya bukan hanya sekedar rapat
tapi perkumpulan sebuah kaum. Wa alaihi, berdasarkan ini fayakunu makna ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu maka makna ahli sunnah wal jamaah artinya ahli sunnah wal istima'. Ahli sunnah wal istima'. Artinya orang mengerti dengan sunnah dan istima', berapat dan kumpul di situ. Sumu ahli sunnah, mereka dinamakan dengan ahli sunnah li'annahum mutamassikuna biha. Sumu ahli sunnah, mereka dinamakan dengan ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka bertegang teguh dengan sunnah tersebut. Wasummu ahlal jamaah, dan mereka disebut dengan al-jamaah li'annahum mustami'una 'alaiha, karena mereka berkumpul di atas sunnah tersebut. Itu dia ya. Walihada lam taftariqu hadhil firqah kama iftaraqa ahlul bidah. Oleh karena itu kelompok ini enggak akan pernah berpecah ya, sebagaimana pecahnya kelompok-kelompok ahlul bidah. Jadi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini enggak akan pernah pecah dia. Kenapa? Karena maknanya Ahlussunnah wal Jamaah artinya orang yang mengerti tentang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan ya berkumpul ataupun mereka ini bersatu di atas sunnah tersebut. Ya, dan mereka disebut Ahlussunnah karena mereka berpegang teguh dengannya. Wasumu ahlal jamaah, mereka disebut dengan ahlal jamaah li'anna mustami'una 'alaiha, karena mereka berkumpul di atas sunnah tersebut. Walihada, oleh karena itu lam taftariqu hadhil firqatu kama iftaraqa ahlul bidah. Oleh karena itu umat ini, kelompok ini tidak akan pernah berpecah sebagaimana berpecahnya penduduk ataupun orang-orang ahlul bidah. Ya, najidu ahlul bidah, kita mendapati orang-orang pelaku bidah kal jahmiyah muftariqin, seperti jahmiyah yang mereka ini muftariqin, yang mereka ini berselisih dan berbeda. Wal mu'tazilah muftariqin, dan mu'tazilah juga berbeda dan berselisih. Wal rawafid mutafarriqin, rawafidah dan rawafidah mereka adalah mutafarriqin, mereka juga berpecah. Wa ghairihi min ahli ta'til muftariqin, ya. Wa ghairihi min ahli ta'til mutafarriqin, dan yang selain mereka daripada ahli ta'til, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-namanya, mutafarriqin, dan juga mereka ini berpecah. Jadi al-jahmiyah mutafarriqin, jahmiyah itu berpecah. Wal mu'tazilah mutafarriqin, mu'tazilah juga berpecah ya. Wa rawafid mutafarriqin, rafidah juga mutafarriqin, berpecah. Wa ghairihim, dan yang selain mereka min ahli ta'til, dari orang-orang yang mengingkari ya, mutafarriqin juga, orang-orang yang mengingkari ini ahli ta'til, artinya orang-orang yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah, mereka juga mutafarriqin, mereka juga berpecah belah. Lakin hadhil firqah mustami'atun 'alal haq, tapi firqah ini, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini senantiasa mereka ini berkumpul 'alal haqqi, di atas kebenaran. Wa in kana qad yahsul bainahum khilafun, meskipun kadang terjadi di antara mereka itu perbedaan. Lakinnahu khilafun la yadurru, tapi perbedaan itu sebuah perbedaan biasa saja, la yadurru, yang tidak akan bisa membahayakan yang lain. Wa khilafun la yudallilu ahaduhum al-akhar bihi, yaitu sebuah perbedaan la yudallilu ahaduhum al-akhara bihi, yang tidak menyesatkan salah seorang mereka yang lain, ya. Tidak akan menyesatkan ya salah seorang mereka akan yang lainnya. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka ini tidak akan berbeda pendapat. Meskipun ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan itu tidak membahayakan mereka. Dan khilafnya juga itu tidak menyesatkan salah seorang mereka dengan yang lainnya. Artinya anna sudurahum tattasi'u lahu, bahwa ya dada-dada mereka lapang untuk perbedaan tersebut. Wa illa faqad ikhtalafu fi asya' mimma yata'allaqu bil aqidah. Ya, bahkan ya sesungguhnya pun mereka telah berbeda dalam beberapa perkara yang terkait dengan akidah. Dengan akidah pun mereka berbeda. Tapi akidah yang dimaksud di sini apakah dalam usul? Tidak, dalam furu'ul akidah. Furu'ul akidah. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, selengkapnya ya insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang karena waktu kita sudah habis ya. Insyaallah taala Allah berkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Nanti ini selengkapnya ya perlu kita ulangi lagi agar tidak menjadi hal yang tidak jelas gitu ya. Nanti insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.